Rapat Terbuka Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh dengan resmi kami buka. Kami mohon kepada hadirin agar dapat berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air padaku, di sana aku. Tahan ya, jangan. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول
pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi dapat melancarkan acara kita di pagi hari ini. Selanjutnya, rapat terbuka Senat dalam rangka Yudisium Magister Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Kesehatan Masyarakat oleh Ketua Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh kepada Bapak Dr. Andes Fauzi Aliamin MKS. Rapat terbuka Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh dengan resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Aceh nomor 031-M-KM-M-3 tentang Yudisium Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 dinyatakan lulus dari ujian yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Aceh dengan predikat sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diberi hak dan wewenang penuh untuk memakai gelar Magister Kesehatan Masyarakat disingkat dengan MKM, di belakang nama didahului dengan tanda koma. Ketiga, kepada mereka yang namanya tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini diberikan ijazah magister asli yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Januari 1999, IPK 4, predikat dengan pujian. Azal Fajri, NP, tanggal lahir Desa Pucuk, 6 Mei 1986, IPK 3,99, predikat dengan pujian. Nur Hayati, NPM 21072100014, tempat tanggal lahir Gelempang Tutung, 2 Juni 1985, IPK 3,98, predikat dengan pujian. Yeni Elfiza, NPM 21072100016, tempat tanggal lahir Blangpidi, 19 Juli 1975, IPK 3,95, predikat dengan pujian. Susi Erlita, NPM 21072100025, tempat tanggal lahir Semerung, 31 Agustus 1980, IPK 3,94, predikat dengan pujian. Hesi Arvina, NPM 21072100003, tempat tanggal lahir Ladang Tuha 2, 20 Maret 1982, IPK 3,92, predikat dengan pujian. Johan, NPM 21072100021, tempat tanggal lahir Pedawaraya Aceh Timur, 12 November 1955, IPK 3,87, predikat dengan pujian. Siti Lulu Raihan, NPM 21072100009, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 12 April 1989, IPK 3,82, predikat dengan pujian. Rauliani, NPM 20072100009, tempat tanggal lahir Aceh Utara, 15 Oktober 1984, IPK 3,89, dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Fajrina, NPM 20072100017, tempat tanggal lahir Gelempang 3, 27 Februari 1998, IPK 3,88, dengan predikat sangat memuaskan. Maina Afrida, NPM 19072100013, tempat tanggal lahir Binjai, 30 April 1979, IPK 3,88, dengan predikat sangat memuaskan. Agri Paramita Putri, NPM 1907210015, tempat tanggal lahir Medan, 4 Agustus 1981, IPK 3,87, dengan predikat sangat memuaskan. Sri Rahayu A, NPM 19072100027, tempat tanggal lahir Lapang, 8 September 1994, IPK 3,8, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Aldi Furna, NPM 20072100007, tempat tanggal lahir KY Jato, 14 Oktober 1997, IPK 3,77. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, nomor 33-UM-FKM-M-3-Romawi-Kep-2023 tentang Yudisium Sarjana Semester Ganjil tahun akademik 2022-2023. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 dinyatakan lulus dari ujian yang dilaksanakan di kampus FKM Unmuha dengan predikat sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diberi hak dan wewenang penuh
untuk memakai gelar sarjana kesehatan masyarakat yang disingkat dengan SKM di belakang nama didahului dengan tanda koma. Ketiga, kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diberikan ijazah sarjana asli yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh sebagaimana tanda dipergunakan sebagaimana mestinya yang akan diserahkan oleh rektor pada hari wisuda. Keempat, 30 Oktober 2021 IPK 3,95 predikat dengan pujian. Himah Riani 1907110087 Sibreh Kemude 06 Januari 2022 IPK 3,91 predikat dengan pujian. Hernia Novianti 1907110156 Bius Utama 10 November 2000 IPK 3,85 predikat dengan pujian. Hayatun Nufus 1907110085 Biren 23 Juli 2001 IPK 3,82 predikat dengan pujian. Abdul Muid 1907110011 Pulau Baguk 17 Agustus 2000 IPK 3,81 predikat dengan pujian. Rika Irma Rasmi 1907110070 KP 05 Maret 2000 IPK 3,70 predikat dengan pujian. Raihanil Fitri 1907110031 Biren 14 Januari 2002 IPK 3,66 predikat dengan pujian. Firmatian Sagara 1907110022 Blangkele 16 Juni 2002 IPK 3,62 predikat dengan pujian. Mariam Aprilda Putri 1907110091 Banda Aceh 12 April 2001 IPK 3,62 predikat dengan pujian. Farah Fitria 1907110082 Aceh Besar 1 Januari 2002 IPK 3,62 predikat dengan pujian. Melsia Huldani 1907110076 Pelumat 12 Mei 2001 IPK 3,62 predikat dengan pujian. Syahri Ramadhani 1907110042 Tanjung Balai 26 Juni 2000 IPK 3,60 predikat dengan pujian. Sinta Cayani 1907110062 Banda Aceh 8 Mei 2001 IPK 3,58 predikat dengan pujian. Fahrul Nizam 1907110074 Senge 25 Juni 2001 IPK 3,57 predikat dengan pujian. Winda Gustina 1907110050 Rimba Raya 20 Agustus 2000 IPK 3,55 dengan pujian. Muhammad Syamsidik AR 1907110055 Bangladesh 08 Agustus 2001 IPK 3,54 predikat dengan pujian. Khairun Nisa 1907110043 Tanjung Balai 30 September 2001 IPK 3,53 dengan pujian. Feby Nurlia 1907110032 Aceh Besar 0901 2001 IPK 3,52 predikat dengan pujian. Mutia Nandia Putri 1907110053 Bukit Tinggi 09 Juli 2001 IPK 3,52 predikat dengan pujian. Rika Ramanova 1907110014 Blok 4 Baru 19 Maret 2001 IPK 3,51 predikat dengan pujian. Fahmi Syahira 1907110136 Medan 30 Juni 2001
Bunga Anissa 2007110045 Aceh Besar 25 Mei 1998 IPK 3,82 predikat sangat memuaskan. Fajri Yadi 2007110041 Desa Kabu 23 Oktober 1989 IPK 3,75 predikat sangat memuaskan. Shirley Wahyuni 1907110096 Takengon 08 Maret 1999 IPK 3,67 predikat sangat memuaskan. Apakah saudara sekalian siap diambil sumpah? Siap. Baik, silakan atas saya. Saya bersumpah dan berjanji. Saya akan mengabdi hidup saya. Untuk kepentingan kemanusiaan. Sebagai ahli kesehatan masyarakat. Saya akan menjaga kehormatan. Dan martabat profesi kesehatan masyarakat. Saya akan melaksanakan kewajiban saya. Sebagai ahli kesehatan masyarakat. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Saya akan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terbaik. Dengan senantiasa meningkatkan pengetahuan. Dan keterampilan saya. Sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Saya akan menjaga rahasia yang berhubungan dengan tugas saya. Sebagai ahli kesehatan masyarakat. Saya akan selalu menghormati guru-guru saya dengan tulus. Saya akan menghormati. Membina kerjasama dengan menjaga kesetiakawanan. Dengan sejawat saya. Guna memberikan hasil yang terbaik. Bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bahagian daripada. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir pada acara ini pada hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nasrullah Jakfar MA selaku Ketua BPH beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Fadlullah SHMH selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Aceh beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Fauzi Ali Amin MKes selaku Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Aceh beserta jajarannya. Yang terhormat Profesor Asnawi Abdullah PhD selaku Direktur Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Yang terhormat
Bapak Dr. Basri Aramiko IB SKM MPH selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Yang terhormat Ibu Dr. Maidar MKes selaku Kaprodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Yang terhormat Bapak Said Muntahaza MKes selaku Ketua IAPMI beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para sivitas akademika Magister dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, serta yang berbahagia para yudisiawan dan yudisiawati hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya di pagi yang cerah ini, yaitu suatu kehormatan untuk dapat mewakili teman-teman program Magister dalam menyampaikan sepatah dua patah kata. Beberapa waktu lalu, kami menginjakkan kaki di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Aceh. Kami mendaftar, kami mengikuti tes, warna abu-abu menjadi cerah, terang bersinar. Hingga akhirnya pada hari ini selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa di Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Rasanya baru kemarin kami belajar bersama, berkeluh kesah bersama. Rasanya baru kemarin kami merangkai kata demi kata dalam penyusunan tesis. Rasanya juga baru kemarin kami berkeluh kesah dengan dosen-dosen dan menceritakan semua proses yang sudah kami lalui. Dengan izin Allah, kami telah dapat menghadiri yudisium pada hari ini. Bahkan kami hadir sebagai yudisiawan dan yudisiawati. Ini merupakan bukti bahwa tidak ada pencapaian tanpa perjuangan, tidak ada proses yang tidak memberikan hasil. Usaha terbaik, tekad terbaik akan mendapatkan hasil yang baik. Kesungguhan dalam menuntut ilmu tanpa berbatas umur, sebagaimana nasihat menyebutkan, tuntutlah ilmu dari alunan hingga keliamahat. Sebagaimana juga ada sahabat kami dari program MKM yang tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di usianya sudah mencapai 68 tahun dan alhamdulillah mencapai pendidikan S2 tepat waktu dengan hasil yang sangat memuaskan, bahkan dengan pujian. Selamat untuk Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Johan DA SE STIPU MPI MSI MKM. Kepada Pak Johan, mohon untuk berdiri sebentar. Keberhasilan beliau semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Johan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan perantara-perantara yang berkualitas tinggi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kami. Mereka adalah dosen-dosen kami yang berakhlakul karimah, orang-orang hebat, berhati mulia, serta penuh kesabaran dalam menghadapi kami yang kadang-kadang bertingkah laku bukan pada tempatnya. Di hari ini kami sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami dan membalas semua kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat ganda. Maka dari itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor dan jajarannya, kepada Bapak Direktur Pascasarjana, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen selaku pengasuh, pembina, dan pembimbing kami, serta para sivitas akademika yang berada di kampus tercinta ini. Mohon izin juga kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang tua kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, serta kepada keluarga. Berapa doa yang sudah dilantunkan, berapa tetesan keringat yang sudah berjatuhan. Tidak pernah kami mendengar kelelahan, mengeluh, dan tidak pernah diperlihatkan betapa berat pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih sudah setia mendampingi dan mendorong untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan mengorbankan waktu dan kasih sayang selama menempuh pendidikan ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada teman-teman senasib dan seperjuangan yang sungguh berperan dalam proses keberhasilan perkuliahan kami. Teman-temanku semua, tidak ada orang yang siap dengan perpisahan. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jangan pernah lupakan kenangan manis yang sudah kita ciptakan bersama. Terima kasih sudah memberikan warna-warni selama pendidikan ini.
Allah silaturahmi ini tetap terjalin dan insya Allah suatu hari kita akan bertemu kembali dengan titik kesuksesan yang sudah kita raih bersama dan sesuai harapan kita. Terakhir, kami memohon kepada Bapak Ibu semua, perjalanan kami masih panjang, perjuangan kami masih harus berlanjut. Semoga Allah memudahkan dan memperlancar semua yang kami lakukan demi mencapai titik kesuksesan sesuai harapan kami. Harapan kami, semoga Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh tetap menjadi unggul, mampu melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian untayan kata yang dapat saya sampaikan. Kain dijahit jadilah baju, bukan menjadi nisan jenajah. Kuliah untuk mencari ilmu, bukan sekedar dapat ijazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan kata syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bersampaikan salam, marilah kita sanjung-sajikan kepada kepangkuan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penghormatan kepada Ketua BPH yaitu Dr. Nasrullah Ja'far MA beserta jajarannya. Penghormatan kepada Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Fadullah SHMS beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Senat FKM Unmuha. Yang terhormat Dekan FKM Unmuha yaitu Bapak Dr. Basri Aramiko SKM MPH. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana yaitu Bapak Profesor Asnawi Abdullah PhD. Yang terhormat Ketua IAPMI yaitu Bapak Said Muntahaza SKM MKes. Yang terhormat dosen FKM Unmuha beserta jajarannya. Dan yang paling berbahagia pada hari ini yaitu para yudisiawan dan yudisiawati. Ucapan rasa syukur serta rasa bahagia kami karena akhirnya kami sudah sampai pada waktu yang kami tunggu-tunggu kedatangannya. Hadirin yang berbahagia, yang paling utama kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah memberikan dukungan material hingga kita dapat menyelesaikan pendidikan di FKM Unmuha ini. Terima kasih juga kepada sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, membagikan kasih sayang, serta berbagi pengalaman kepada kita selama menempuh pendidikan di FKM tercinta ini. Teruntuk teman-teman semua, perjuangan selama 4 tahun perkuliahan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi. Yakinlah, semua itu adalah proses untuk kita menjadi lebih dewasa, memahami hal-hal yang baru, menyelesaikan kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas akhir, yang menyadarkan kita bahwa menjadi seorang sarjana bukanlah suatu hal yang mudah. Hal itu juga menyadarkan kita bahwa di rumah sana ada orang yang kita sayangi dengan seluruh tenaganya memperjuangkan kita agar untuk terus belajar. Tentunya masih teringat di benak kita semua bagaimana perjuangan kita menyelesaikan studi di FKM ini. Kita rela berhujan-hujanan, berpanas-panasan, proses revisi yang berulang kali gak ada ujungnya. Tapi namun percayalah, semua itu akan menjadi kenangan yang indah untuk dikenang, bukan untuk diulang. Tantangan besar juga akan kita hadapi setelah menyelesaikan pendidikan di sini. Negeri ini memanggil, masyarakat akan menanti kebermanfaatan kita. Kita akan berada di tempat yang begitu beragam. Namun, apapun itu, kita seharusnya dapat menjadi inspirasi, menjadi sebuah solusi, dan menjadi sebuah kebaikan dari ilmu yang kita miliki. Teman-teman yang berbahagia, perjuangan kita belum berakhir. Teruslah maju tanpa ragu.
Di depan sana masih banyak rintangan yang harus kita hadapi. Jangan pernah khawatir. Sebuah usaha yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Teruslah belajar, jangan pernah menyerah. Tetap semangat, tunjukkan kepada dunia bahwa dirimu bisa menjadi agen perubahan yang mampu mengantarkan kemajuan bagi negeri dan negara. Demikian yang dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor 1, Bapak BPH, Bapak Nasrullah Jafar MA, Ketua Senat, Bapak Fauzi Aliamin MKes, Ibu Sekretaris Pasca Sarjana, Bapak Dekan, Ibu Ketua Prodi, para tenaga pendidikan, para dosen, hadirin, para undangan sekalian, dan khususnya kepada seluruh peserta yudisium yang saya banggakan. Pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023, kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena kita dapat melaksanakan, menyelenggarakan yudisium ke-14 program studi Magister Kesehatan Masyarakat dan yudisium ke-46 buat prodi ilmu kesehatan masyarakat. Selamat kepada para yudisiawan yang telah berhasil sambal terasi. Rasa sedap tambah salji. Jalani hidup dengan penuh motivasi karena kita semuanya memiliki kapasitas diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu mengungkap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di dalam acara yudisium ke-14 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga yudisium Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh yang ke-46. Tidak lupa pula kita selalu mengucapkan salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi junjungan kita, yang memberikan pedoman kepada kita untuk bisa beraktivitas dan menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Aceh, dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Ketua Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah Jafar MA, dan juga penghormatan saya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Fadlullah SHMA, dan penghormatan saya kepada Ketua Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh Bapak Dr. Andes Haji Fauzi Aliamin MKes, dan juga penghormatan saya kepada Prof. Asnawi Abdullah PhD selaku Direktur Pasca Sarjana
Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Penghormatan saya kepada dosen Sivitas Akademika, staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, kepada seluruh panitia, dan tentunya yang saya banggakan yudisiawan dan yudisiawati baik Magister Kesehatan Masyarakat maupun Sarjana Kesehatan Masyarakat yang pada hari ini sangat berbahagia. Pada kesempatan kali ini izin menyampaikan beberapa poin mengenai yudisium Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Yudisium kali ini adalah yudisium yang ke-46 yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 14 November tahun 1998. Pada kesempatan hari ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat meyudisiumkan sebanyak 83 sarjana kesehatan masyarakat atau 83 lulusan. Dari 83 lulusan ini, 17 diantaranya adalah lulusan dari lanjutan atau SKM 2 tahun, dan 73 diantaranya adalah lulusan sarjana atau SKM 4 tahun. Perlu juga kami sampaikan, karena ini adalah hal yang membahagiakan dan membanggakan bagi kami, bahwa dari 83 yudisiawan dan yudisiawati sarjana kesehatan masyarakat, 25% diantaranya adalah lulusan dengan cum laude dan masa studi 3,5 tahun. Secara keseluruhan, dari 83 lulusan ini, 20% diantaranya adalah lulus dalam masa studi 3,5 tahun. Dengan capaian ini memotivasi kami, memotivasi Prodi, bahwa akan terus mendampingi, membina, dan mendidik mahasiswa-mahasiswa agar dapat mencapai target lulusan dan kompetensi yang sesuai dengan yang ditargetkan. Dan juga kami selaku Prodi terus berupaya dalam meningkatkan capaian lulusan. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal insan ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Permohonan maaf dari Bapak Rektor, sebiarnya beliau akan hadir. Rupanya tadi pagi jam 7 ada acara di Darussalam. Ya, jadi kalau beliau hadir saya tidak hadir, jadi beruntung juga saya bisa hadir. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri acara yudisium ini. Walaupun dalam keadaan lampu hidup mati, tapi kita tetap bersemangat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar kita dari dunia jahiliyah ke dunia Islamnya. Ini suatu kesyukuran yang paling besar bagi kita atas usaha Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Senat, kemudian yang terhormat Ketua BPH, yang terhormat para dosen, yang teristimewa ya, para yudisiawan dan yudisiawati, baik program Sarjana Kesehatan Masyarakat maupun program Magister Kesehatan Masyarakat. Tetapi yang paling luar biasa saya sampaikan kepada Pak Johan. Ya, waktu Bapak berdiri depan saya iri, Pak. Karena Bapak didampingi oleh 7 orang ibu-ibu yang cantik dari Magister Kesehatan.
Ya, jadi iri saya Pak. Bapak di depan saya pula. Ya, iya, kok bersaing. Ya, jadi ini memang suatu rahmat. Ada mimpi apa di malam Pak? Bapak cerita lah. Ya. Jangan stres kali Pak, ini jam 12. Ya, memang rahmat Pak ya. Makanya kalau Bapak saya bertanya saya waktu kuliah, takut saya Pak. Saya lihat titel Bapak panjang. Saya cuma 3 biji gitu. Ya, tambah lagi hari ini. Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah menyimak yang pertama pembacaan ayat Al-Qur'an Karim. Kemudian pidato Ketua IAPMI. Kemudian kesan dan pesan mewakili Dirisiawan. Ya. Kemudian Pak Direktur Prof. Asnawi. Kemudian terakhir Pak Basri. Sebenarnya saya nggak perlu pidato lagi. Ya. Udah panjang semuanya ada diambil sama orang itu. Kecuali yang tidak adil Bu Dr. Maida. Maunya kan saya dikasih juga ke PA, tapi saya nggak usah ikut, nggak ada pantun, nggak usah takut. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita simak ayat Al-Quran tadi dibaca oleh Kari tadi. Terjemahan bebasnya begini: Allah mengangkat derajat, ya, tadi ada dibaca orang-orang yang berilmu dan berilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini dua hal ini. Kenapa diangkat? Karena dia beriman. Ya, beriman. Kemudian dia berilmu pengetahuan. Orang salat yang benar, tidak akan benar kalau ada ilmu. Magister kesehatan yang benar, tidak akan benar dia kalau ada ilmu. Sarjana kesehatan tidak bisa sarjana kalau tidak ada ilmu. Nah, oleh karenanya apa yang dikatakan oleh Allah itu, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi sehubungan dengan ayat tadi, makanya khususnya dalam bidang pendidikan ini, sesama manusia interaksinya diberikan peringkat atau gelar bagi yang terbaik. Jadi bukan hanya peraturan di negara kita aja, ada summa, cum laude, ya, cum laude dan sebagainya. Kalau di negara kita terpuji, ya, sangat sempurna dan sebagainya. Ini implementasi dari ayat Allah tentukan tadi. Oleh karenanya, ibu bapak semuanya, la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa? Karena perjuangan Bapak Ibu sudah diuraikan tadi, baik yang mewakili magister maupun yang mewakili sarjana. Mungkin yang magister, ibu-ibu misalnya, mau pergi kuliah dari bilang suami, jaga nilai, udah situ. Ya, yang bapak bilang itu, dia mau kuliah, Pak ini beras nggak ada. Nah, jadi banyak perjuangannya, ya, yang kita hadapi. Ya, sehingga kita berhasil seperti yang hari ini, baik sarjana maupun magister, luar biasa. Jadi oleh karenanya saya mengharap kepada yang sarjana itu tidak cukup di sini. Tadi kan sudah dibilang oleh Pak Prof, ya, ini kedatangan ini ke depan berhubungan dengan digital. Saya 1 minggu yang lalu mengikuti acara pembukaan Universitas di Yogyakarta itu, ya, USM, ya, membicarakan tentang digital. Jadi universitas itu menyelenggarakan pendidikan secara online. Secara online mulai 2023-24 itu sudah ada yang daftar 3.000 orang dan daftar ulang sudah 700 orang. Jadi terus kita meningkatkan ilmu kita ini. Jadi saya mau tanya sama ibu dan bapak, apakah ibu dan bapak di magister ini mau ke doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga hari ini
Bukan pidato saja Abah yang melomba, pantun pun. Pak Asnawi pantunnya panjang-panjang. Kalau saya pendek-pendek aja nanti. Tapi terakhir waktu ditutup langsung tepuk tangan. Ya. Atas nama BPH, ya kata-kata penghormatan dulu nih Pak Rektor, Pak Direktur Pasar Sarjana, Pak Dekan, semua anggota Senat, Ketua Senat, dan istimewa, ya bisa jadi seperti anak-anak kami yang masih muda atau adik-adik kami yang juga di atas itu, dan istimewa Pak Johan. Ini sudah sama-sama kita putih rambut semua. Tapi saya kalah, tidak ikut kuliah lagi. Ya sudah. Luar biasa. Ini BPH ini Badan Pembina Harian. Kalau di universitas lain yayasan, Yayasan Abu Mulia Dhamma, Yayasan Sempena, Yayasan Umudia. Tapi kita tidak memakai kata-kata yayasan, tapi Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan itu lebih gegap gempita dari yayasan, karena dia organisasi, karena dia juga badan hukum sekaligus juga resmi, lahir tahun 1912, satu-satunya SK kementerian langsung dari Belanda dulu, dari Wilhelmina. Itu diakui sebagai badan hukum kita Muhammadiyah. Jadi kalau kita disebutkan, oh Muhammadiyah bukan yayasan, lebih dari yayasan, karena dia persyarikatan. Dan yang hebatnya itu tadi, kalau di tempat lain, universitas lain yang menjadi rektor, kadang-kadang keponakannya, adiknya, menantunya. Kita di Muhammadiyah tidak mengenal itu. Dan mereka kadang-kadang bisa seumur hidup menjabat. Di Muhammadiyah 2 periode, paling tinggi 3 periode. Kalau seperti Pak Asnawi prestasinya luar biasa membawa FKM ini menjadi unggul, maka pimpinan pusat mengizinkan sampai 3 periode. 3 periode 3 kali 4 tahun, berarti 12 tahun. Tapi tidak ada yang bisa seumur hidup seperti di tempat lain. Itulah perputaran yang ada di Muhammadiyah. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Fadullah, ratusan, 170 lebih universitas dan perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Dan mungkin sudah saya pernah sampaikan, kalau di Papua itu nggak seperti kita nih berjilbab, terbuka semua. Ini tidak mesti Muhammadiyah itu pakai jilbab. Yang akan diajarkan itu mesti yang Islam-Islam saja. Malah mahasiswanya 70%, 60% adalah non-Muslim, adalah Kristen. Tetapi yang hebatnya mereka menyanyikan Sang Surya. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku. Sebenarnya sudah Islam enggak mereka itu? Sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai junjungan, sebagai Nabi. Maka jangan heran ada bupati di Papua itu yang alumni sekolah Muhammadiyah, dia non Muslim, tetapi ketika acara Muhammadiyah dia menutup, dia minta saya nanti akan menutup doanya. Dia hafal, Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya karena seorang pejabat minta baca doa, ya akhirnya kandepatnya duduk saja. Ya gantinya dengan bupati itu yang memang alumni sekolah Muhammadiyah.
Muhammadiyah sekali lagi berterima kasih kepada, ada apresiasi kepada Bapak Direktur, Bapak Dekan, serta semua jajaran atas prestasi yang terus diukir oleh FKM, baik S2 maupun S1, dan kita berhak dan masing-masing bertanggung jawab untuk mempertahankannya. Terima kasih juga kepada mahasiswa lulusan Indisium yang hari ini kita laksanakan atas uang kuliahnya. Uang kuliah yang sudah diberikan ke Unmuha sudah kita poles ruang ini menjadi leks dan sangat menyenangkan. Ini adalah dari sumbangan Anda semua. Jadi tidak dibawa ke pribadi, tidak dibawa kemana-mana. Dan kami masih menunggu setelah lulusan ini, saudara-saudara juga kami tidak segan-segan dan tidak menolak kalau disumbangkan lagi. Ya. Terus supaya masih ada gedung yang belum selesai, gedung pasca belum lagi. Ini merupakan cita-cita kita semua untuk kita selesaikan. Dan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dengan berkemajuan. Contohnya, saya ulangi lagi, berapa hari lagi kita mau puasa? Orang lain sibuk menyiapkan teropong, mau lihat bintang dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah karena berorientasi pada ilmu pengetahuan sudah menetapkan putusannya bahwa puasa nanti tanggal 23 hari Kamis. Selesai. Pakai apa? Ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuannya? Ya ilmu astronomi, ilmu falak. Dengan perputaran, peredaran semua planet, semua bintang-bintang itu bisa dihitung dengan ilmu pengetahuan. Kalau masih juga harus menatap bintang, menatap bulan, itu sekian puluh persen kesalahannya masih ada. Karena tidak semua bulan yang masih kecil yang sebesar benang itu bisa dilihat dengan mata kepala. Tetapi dengan ilmu pengetahuan dia sudah wujud, sudah hadir. Itulah namanya sudah wujudul hilal. Karena di atas ufuk dia sudah ada walaupun masih 0,5 derajat. Nah, itulah salah satu orientasi kita. Dan sebagai duta-duta penyuluh kesehatan Muhammadiyah, jangan sampai nanti kita dengar ada lagi yang masih ngobat balik-balik punya pro ya ya hong dadat naumu naubat lebra priu lebra mut sawah. Itu sudah ditinggalkan oleh Muhammadiyah, tidak lagi. Tapi kita dengan orientasi pada ilmu pengetahuan, hasil riset, hasil laboratorium, itulah yang kita gunakan untuk mengobati manusia kita ini. Itu Muhammadiyah dengan tajdidnya, dengan pembaharuan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan. Dan kami mengharapkan Anda sebagai alumni tentunya kembali ke kampung, kembali ke udara masyarakat, tapi tetap tidak melupakan kampus yang tercinta ini, tidak melupakan tema Muhammadiyah. Dan itulah pantun saya. Perguruan tinggi swasta di Aceh yang terbaik adalah Unmuha. Banyak orang berkiprah di sini sangat bergairah. Silakan anak-anak kami, saudara-saudara kami kembali ke Unmuha, tapi jangan lupakan Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat terbuka Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh tepat jam 11.54 dengan resmi kami tutup